Jika Opa ini lebih memilih public relation untuk memperdalam ilmu marketing. Ilmu marketing, terus trik-trik bagaimana kita menghadapi konsumen nanti di luar begitu. Oke, baik. Selain menjadi mahasiswa ini kan Kak Opa Jetli adalah seorang driver ojek online. Iya. Bagaimana sih Kak Opa bisa membagi waktu antara perkuliahan dan pekerjaan? Kira-kira modal awalnya Kak Opa ini berapa setelah memulai online shop? Kobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Halo semuanya, selamat datang di Kobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Kobus Podcast diproduksi oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Kobus Podcast menjadi sarana belajar, praktik komunikasi, dan kreativitas mahasiswa. Perkenalkan, saya Dian Marleni, sahabat Kobus Podcast. Sahabat Kobus Podcast, tentu menjadi mahasiswa hal yang biasa. Tetapi ketika kamu menjadi mahasiswa yang memiliki kesibukan di berbagai bidang merupakan hal yang berbeda dan luar biasa. Terkait dengan mahasiswa yang memiliki kesibukan di dalam kampus, baik di luar maupun di dalam kampus, telah hadir bersama kita Yanuarius Adrian Lotu, mahasiswa ilmu komunikasi sekaligus Ketua HMPS Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Halo Kak Yanuar. Halo Kak Dian. Terima kasih sudah meluangkan waktu hadir bersama kami di Kobus Podcast. Ya, terima kasih juga untuk tim Kobus Podcast Komunikasi yang sudah bersedia mengundang saya hadir pada hari ini. Oke Kak Yanuar, sebelum kita membahas mengenai kesibukan dan perkuliahan Kak Yanuar, ada lebih baiknya Kak Yanuar memperkenalkan diri kepada sahabat Kobus Podcast sehingga sahabat Kobus Podcast mengenal siapa Yanuar. Ya, baik. Kalau sahabat podcast, perkenalkan, nama saya Yanuarius Adrian Lotu, biasa disapa dengan Opa Jetli. Saya adalah mahasiswa semester 6 Ilmu Komunikasi, konsentrasi Public Relation di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Oke baik Kak Yanuar, di sini kan Yanuarius Adrian Lotu. Tapi kenapa biasa disapa Yanuar? Apakah ini memang nama yang diberikan oleh orang tua sejak kecil atau ini setelah kuliah? Ya, jadi baik. Nama Opa Jetli sendiri itu nama Opa itu setelah saya masuk kuliah, baru saya berpikir bahwa nama itu harus dipanggil gitu. Nama Opa ini supaya kayak lebih familiar gitu. Oh, jadi Kak Opa itu mau dipanggil Opa hanya karena familiar, lebih bagusnya dipanggil Opa? Iya, familiar dan mudah dikenal. Kalau nama Opa kan dia mudah saja, namanya Opa. Tapi Jetli ini dari mana? Apa karena sering nonton Jetli begitu atau? Ya, jadi baik. Nama Jetli itu ada sedikit cerita bahwa dulu om saya tuh hobi sekali nonton film Jetli. Nah, setelah nonton film Jetli, di situ saya juga lahir. Nah, oh jadi yang memberi nama ini adalah om? Iya, om saya, karena om saya pengen suatu saat saya itu bisa seperti Jetli, yang berarti bukan bak lain, tapi hal-hal lain. Punya jiwa mental iya, yang bagus. Jiwa mental yang bagus, begitu. Itu sedikit cerita tentang nama Jetli dan Opa. Oke baik. Jadi di sini kita panggil Opa Jetli saja ya? Ya boleh, senyamannya kalian saja, bisa Opa Jetli ya. Oke Kak Opa, Kak Opa ini mahasiswa Public Relation Ilmu Komunikasi. Ilmu komunikasi ini kan memiliki dua konsentrasi. Ya. Yaitu konsentrasi Public Relation dengan jurnalistik. Mengapa Kak Opa lebih memilih konsentrasi Public Relation? Ya, jadi baik Kak Dian, saya lebih memilih ke konsentrasi Public Relation itu karena saya lebih basicnya tuh ke sana, karena sejak sebelum saya masuk kuliah itu saya sudah bekerja, tamat SMA saya sudah bekerja. Jadi tujuan saya masuk di komunikasi ini untuk bisa lebih memperdalam ilmu marketing nanti. Iya. Oh jadi Kak Opa ini memilih Public Relation untuk memperdalam
Iya, ilmu marketing. Ilmu marketing, terus trik-trik bagaimana kita menghadapi konsumen nanti di luar begitu. Oke, baik. Selain menjadi mahasiswa ini kan Kak Opa Jetli adalah seorang driver ojek online. Iya. Bagaimana sih Kak Opa bisa membagi waktu antara perkuliahan dan pekerjaan? Ya. Jadi baik kalian, saya sebenarnya di balik semua itu pasti ada orang-orang terdekat yang membantu di sela-sela pekerjaan saya. Karena di sini saya juga kadang masih membagi waktu tuh sulit sekali. Jujur, saya tuh sulit sekali karena mau kuliah, mau ojek. Tapi di sini saya baginya seperti begini. Misalnya saya hari ini jadwal kuliah, berarti saya pergi kuliah. Setelah pulang kuliah, kalau memang tidak ada jadwal lagi, berarti saya nyalakan aplikasi untuk ojek. Begitu kalian. Apakah menyalakan aplikasi ini ada batasannya, Kak? Apa ketika Kakak Opa mengikuti perkuliahan di kampus, apakah aplikasi itu harus dimatikan tangan atau dibiarkan saja? Jadi aplikasi yang diberikan kepada kami ini, aplikasinya itu kita sendiri yang bisa atur. Kalau misalnya kita sibuk, berarti kita bisa matikan aplikasinya. Tapi kalau memang ada sementara kuliah, nah itu kita mematikan. Tapi kalau misalnya pada saat free atau ada nongkrong-nongkrong begitu, berarti dinyalakan saja. Tapi ketika aplikasinya ini contohnya lupa dimatikan ketika Kak Opa ikut perkuliahan, apa ada konsekuensi yang diberikan oleh perusahaan Grab begitu? Ya. Jadi konsekuensi yang diberikan sendiri itu kami juga dilengkapi dengan fitur pembatalan. Orderan bisa dibatalkan oleh driver sendiri. Apabila saya lupa matikan aplikasi, jadi itu pasti saya bisa batalkan sendiri, gitu. Atau tidak minta penumpang juga yang batalkan. Iya. Dia punya resikonya, kita punya nilai penerimaan itu turun, kan? Turun. Oh, nilai penerimaan pendapatan itu turun? Bukan, dia nilai penerimaan untuk aplikasi. Ya, dari ketika ada yang memesan, ya. Nanti yang masuk ini pemberitahuan untuk ada yang mau pesan begitu. Iya, nanti kita bisa lihat setelah batalkan tuh dari nilai 100% nilai itu dia akan turun menjadi 50 gitu. Oh, baik. Kira-kira selama pandemi ini ada tidak perubahan pendapatannya Kak Opa? Karena kan segala sesuatu dibatasi. Keluar masuknya orang itu dibatasi, dirumahkan. Kira-kira di situ Kak Opa mengalami kesulitan atau perubahan pendapatan begitu? Kalau untuk mengalami perubahan pendapatan sendiri, malah saya tidak mengalami perubahan pendapatan karena semakin banyak orang yang di rumah, maka kita semakin banyak juga mendapatkan orderan pengantaran gitu. Karena kita ada beberapa layanan. Oh, karena bukan hanya fokus ke ojek. Iya, bukan fokus pada ojek, tapi juga ada pengantaran makanan. Pengantaran makanan. Itu hanya pengantaran makanan atau kayak barang-barang juga bisa? Barang juga bisa. Barang, makanan bisa. Oh, jadi selama pandemi ini tidak ada kesulitan ya? Ya, tidak ada kesulitan. Malah kalau saya sendiri kan kuliahnya kuliah online. Jadi bisa manfaatkan kuliah online. Oh iya, karena selama ini pandemi kuliah online. Oke, baik Kak Opa. Kak Opa ini selain menjadi driver ojek online, Kak Opa juga terjun ke dalam dunia online shop. Kira-kira Kak Opa ini jualnya apa dan mulai sejak kapan? Ya, jadi sebelum saya ke situ mungkin saya sedikit cerita dulu bagaimana proses semuanya itu. Jadi waktu awal tuh di 2019 itu saya memang tidak ada modal. Ya. Tidak ada modal, tapi cara untuk bisa menjual itu bagaimana? Jadi saya coba menghubungi orang-orang yang menjual produk-produk di marketplace di Facebook. Jadi saya hubungi mereka apakah saya bisa bergabung sebagai reseller. Jadi misalnya mereka jualnya 30, maka saya akan menjualnya 35. Jadi uang hasil dari yang saya jual itu yang saya kumpulkan untuk bisa jual online shop sendiri. Terus setelah saya mendapatkan modal itu, saya mendapatkan modal tersebut, saya simpan, terus saya putar, saya seleksi kembali. Saya mulai sebelum penjualan itu saya tanya di teman-teman, keluarga, adik semuanya saya tanya, kira-kira kalau saya jual ini baik tidak? Nah sasaran yang saya jual itu
ke teman-teman cewek begitu. Produknya mungkin produk kecantikan, ya seperti make up, baju. Itu kira-kira berapa lama Kak Opa bisa menghasilkan modal, karena ketika ini mengikuti ke marketplace itu diuntungkan ke 5.000 begitu. Itu Kak Opa butuh waktu berapa lama untuk menghasilkan modal? Untuk menghasilkan modal sendiri mungkin saya membutuhkan waktu itu sekitar 1 bulan lebih, karena itu juga ya sudah posting juga, tapi ada beberapa yang hanya janji tapi jadi terkendalanya di situ. Kira-kira modal awalnya Kak Opa ini berapa setelah memulai online shop? Ya, jadi teman-teman, di sini saya juga mau memberitahukan bahwa modal awal untuk teman-teman semua bisa online shop itu cuma 100.000. 100.000 itu teman-teman sudah bisa membeli banyak produk sekali. Kalau teman-teman ingin mau buka usaha kecil-kecilan, 100.000 itu bisa. Itu 100.000 dapatnya produk-produk apa saja? Produknya banyak seperti kayak kecantikan, kayak make up mungkin, kayak diselingan baju atau aksesoris gelang begitu. Jadi kita lihat budget kita dengan harga yang ada di aplikasi ini online tersebut, aplikasi Shopee. Kenapa Kak Opa bisa memilih produk kecantikan untuk cewek? Jadi kan sasaran yang saya mau tuju adalah teman-teman cewek. Jadi kan saya ini laki-laki, otomatis kalau saya jual produknya cewek itu pasti lakunya cepat. Kalau misalnya laki-laki kan mereka tidak terlalu memikirkan style. Seperti saya sendiri juga memang stylenya tidak terlalu diperhatikan, bajunya mungkin itu saja. Jadi kalau kita jual kayak fokusnya ke laki-laki, sepertinya itu nanti produk kita tuh sangat lama sekali untuk mau laku gitu. Apakah ada saran dari orang terdekat atau keluarga gitu? Kak Opa lebih baiknya ke produk kecantikan untuk cewek saja, begitu? Atau itu dari Kak Opa sendiri, pendapat Kak Opa sendiri maunya ke produk cewek? Jadi saya itu dapatnya itu karena dapat inspirasi penjualan dari Facebook, dari Instagram, media-media sosial, serta mungkin teman-teman juga ada sedikit teman-teman cewek, ya, untuk teman-teman cewek mendorong kita sambil sharing gitu. Saya pergi jalan-jalan, saya lebih banyak yang misalnya teman ini saya mau jual ini nih. Nah, mereka menyarankan, oh lebih bagus begini, oh jual ini lagi sementara tren karena kami perempuan, jadi kami mengerti tentang style yang mungkin sementara update gitu kan. Ya. Oh, jadi ini karena memang ada saran dan juga karena sharing update ke Instagram, jadi Kak Opa lebih memilih untuk produk kecantikan cewek-cewek. Oke Kak Opa, Kak Opa ini kan konsentrasi public relation. Setelah belajar tentang public relation, apakah ada hubungan public relation dengan pekerjaan Opa, yaitu ojek online dan online shop? Ya, jadi setelah saya belajar tentang public relation dan saya masuk di public relation dan sembari saya juga ojek, saya mendapatkan beberapa poin-poin penting seperti bagaimana kita tahu konsumen itu seperti apa, bisa tahu karakter konsumen, bagaimana kalau konsumen marah respon kita tuh apa. Jadi kan kalau dapatnya pas, dapat ilmunya, prakteknya di ojek online. Jadi sesuai dapat belajarnya tidak sia-sia di dalam public relation, ketika di luar juga bisa diterapkan. Iya, betul sekali, bisa diterapkan semuanya. Saya dengar ini Kak Opa kan orangnya humoris. Iya. Dan pernah menjadi juara 1 di stand up comedy di Taman Kafe Bercerita. Kira-kira Kak Opa itu membawa topik apa sih sehingga terpilih menjadi juara 1 begitu? Juara 1. Jadi kami itu melaksanakan kompetensi yang jumlah peserta yang ikut itu banyak sekali. Waktu itu saya seleksi tinggal beberapa kontestan yang akhirnya kita seleksi lagi dan masuk ke dalam pemenang juara 1. Itu cara
juri untuk memilih juara itu seperti apa? Itu apakah secara voting di Instagram atau pemilihan juri secara langsung? Ya, jadi kan ini nih salah satu lomba yang diadakan oleh anak muda yang mempunyai kafe teman bercerita. Jadi dia juga hobi komedi. Dia membuat satu kegiatan ini. Nah, sistem penilaian sendiri tidak ada juri, tapi kita sistemnya voting. Nah, votingnya ini dengan cara kita upload video, kita posting selama beberapa menit. Durasi waktu itu kalau tidak salah itu 3 menit ditentukan oleh mereka. Jadi mereka tentukan 3 menit, tidak boleh lebih juga paling sedikit. Jadi cara untuk bisa melihat menang itu kita lihat dari reels, berapa puluh banyak orang yang menonton dan berapa orang yang like gitu. Jadi penentuan juara itu berapa banyak yang like terhadap video. Oke, video Kak Opa. Kira-kira kan itu dimuat dalam Instagram, diupload. Berapa banyak sih followers Kak Opa sehingga sampai Kak Opa itu menang? Karena pasti tergantung followers, followers Instagram juga kan. Betul sekali. Kalau masalah itu jadi begini Kak, kebetulan kan saya juga ojek online. Saya minta bantuan supportnya itu ke teman-teman ojek serta teman-teman kuliah. Jadi kayak misalnya saya masuk dalam grup-grup, saya kirim linknya dari Instagram ke WA untuk bantu support saya di situ. Memang teman-teman kuliah sebagian support saya. Oh, jadi memang belum terlalu banyak ini followers, tapi karena dengan cara ini membagi link itu sehingga Kak Opa bisa memperoleh juara 1. Iya, betul sekali Kak Dian. Dengan banyaknya pekerjaan, apakah Kak Opa itu memiliki support system mungkin dari keluarga, kerabat yang mendukung Kak Opa? Karena kegiatan Kak Opa itu kan bukan hanya di dunia kampus, Kak Opa itu kan punya kegiatan di luar kampus. Apa itu support system dari orang tua atau kerabat begitu? Jadi mungkin support system sendiri. Di sini yang pertama mungkin orang tua yang kasih semangat untuk kamu harus terus kuliah. Meskipun kadang juga saya dalam perjalanan itu kayak ada ombak begitu jauh sekali antara mau lanjut atau mau berhenti atau tidak kuliah. Tapi orang tua dan kita juga sudah mempunyai tanggung jawab yang diberikan. Jadi mau berhenti malu, tidak berhenti juga, jadi intinya lanjut saja. Jadi ini atas dorongan juga dari orang tua. Orang tua itu yang pertama. Terus yang kedua teman-teman, keluarga. Terus mungkin ya ada juga di sela-sela itu ada satu orang someone begitulah. Iya. Someone spesial yang meskipun saya ojek, tapi dia selalu supportnya dengan membantu kerja tugas. Juga mendukung, disupport semangat. Iya, disupport semangat. Jadi support system yang dilakukan adalah ya itu dengan semangat. Saya kerja, dia bantu. Tapi kalau misalnya free ya kita sama-sama. Berarti ini adalah orang yang memang sangat-sangat spesial karena jarang loh yang bisa menerima keberadaan Kak Opa, karena biasanya orang gengsi. Siapa sih? Kenapa sih bisa mau dengan dia? Lagian kerjanya juga di luar begitu. Saya juga patut bersyukur dan terima kasih karena sejauh ini dia selalu support. Saya syuting begini juga dia ada. Iya. Berarti selalu didampingi ya? Iya, selalu didampingi. Cuma ya begitulah. Oke, luar biasa. Kak Yanuar, saat ini kan Kak Yanuar menjabat sebagai ketua HMPS. Menjadi ketua HMPS itu apa sih tugas dan fungsinya? Terus apa sih itu HMPS? Agar sahabat Kubus Podcast ini tahu apa itu HMPS di program studi ilmu komunikasi. Jadi di sini saya mau beritahu untuk teman-teman semua bahwa saya sendiri juga belum terlalu paham tentang HMPS, tapi saya mau mengajak teman-teman kita saling belajar bersama. Kalau memang kita tidak tahu ya kita saling belajar. Nah di sini HMPS sendiri ini kan mahasiswa himpunan mahasiswa program studi. Jadi itu seperti organisasi dalam kampus. Organisasi kemahasiswaan yang tingkatnya paling bawah di prodi. Iya. Jadi
HPS sendiri kan tugasnya itu menjalankan kegiatan ekstrakurikuler yang bermanfaat di tingkat prodi. Jadi kita HPS sendiri kan saya juga baru dipilih dan dipercayakan untuk periode 2022-2023. Memang ada beberapa pengalaman yang belum saya pernah dapat dan memang minim informasi. Tapi dari semua itu saya coba pelan-pelan belajar, mencari tahu, tanyanya kepada senior, tanyanya kepada teman-teman kelas, adik-adik semester. Jadi yang kita saling sharing. Jadi ada dukungan juga dari kawan-kawan. Ada dukungan juga. Program kerja apa sih yang Kak Opa itu rencanakan untuk HMPS agar program studi ilmu komunikasi ini bisa maju, bisa lebih hidup, ilmu kreatif, inovatif, dan juga bisa dikenal oleh banyak orang. Ya. Jadi waktu pas pembacaan visi misi di sini saya hanya mempunyai 2 misi saja. Jadi 2 misi yang pertama itu mengembangkan minat bakat mahasiswa prodi ilmu komunikasi. Yang artinya kalau memang teman-teman punya bakat, kita akan kembangkan. Dengan caranya seperti apa? Ya kita coba diskusi, rembuk. Saya maksudnya mau membuat, harapan saya ini mau membuat kita bisa lebih bangkit, lebih hidup lagi dengan adakan kegiatan-kegiatan. Kegiatan-kegiatan dalam HMPS. Ketika pemilihan yang lalu, Kak Opa ini kan tidak mempunyai rencana awal untuk menjadi salah satu kandidat nih. Tiba-tiba pas sudah mau pemilihan, Kak Opa mengajukan diri. Apa alasan Kak Opa dengan secara spontan mengajukan diri menjadi calon ketua HMPS? Ya. Jadi apa yang ditanyakan oleh kakak Dian itu hampir sebagian mahasiswa yang tahu tentang saya, mereka tanya seperti itu. Jadi awalnya memang saya juga sebenarnya tidak mau ikut. Tidak mau ikut karena sudah sibuknya nanti ojek, takutnya terganggu toh. Tapi di sini karena teman-teman mereka, senior mereka, saya sambil sharing, mereka bilang boleh apa? Boleh. Coba kalau memang lu bisa merangkul, coba lu tes saja begitu. Jadi saya langsung ikut mencalonkan diri pada saat ditanya siapa yang dari semester 6 yang mau mencalonkan diri. Iya. Oh, jadi ini karena tiba-tiba spontan begitu? Iya. Karena memang ada dorongan dari kawan-kawan. Dorongan kawan-kawan yang saya berharap juga teman-teman semuanya bisa dapat support kita kalau memang sudah dinaikkan sebagai ketua MPS. Karena saya sendiri juga bergerak pasti pincang kalau teman-teman semua tidak support. Ya. Sejauh ini saya sudah mencoba merangkul teman-teman untuk masuk di badan pengurus MPS begitu. Dan teman-teman sendiri itu masih bingung. Jadi ceritanya Kak Opa, kami yang tidak masuk badan pengurus apakah bisa? Apakah tidak dihitung juga? Bukan apakah masuk di bukan masuk di badan pengurus berarti kami bukan HMPS. Jadi ada beberapa pertanyaan teman-teman seperti itu. Jadi di sini saya mau beritahu bahwa teman-teman semua memang kalau masuk di ilmu komunikasi sudah tergabung dalam himpunan mahasiswa program studi. Hanya di sini kita memilih badan pengurus HMPS. Teman-teman yang tidak tergabung jangan berkecil hati karena teman-teman semua sudah anggota HMPS. Karena tanpa anggota tidak mungkin adanya ini badan pengurus. Iya, betul sekali kakak Dian. Saya setuju. Ya. Saat ini memang kami sudah maksimalkan untuk bisa merangkul semuanya. Jadi semua yang belum masuk dalam badan pengurus inti saya berharap bahwa teman-teman bisa bersabar. Pasti nanti akan ada pergantian apabila anggota yang agak rewel nanti dalam perjalanan. Tapi ada lebih baiknya jika anggota juga mendukung badan pengurus sehingga apa yang direncanakan itu kan bisa berjalan. Kan itu adalah program sama-sama dalam ini HMPS. Iya, betul sekali Kak Dian. Mungkin dalam perjalanan saya sudah mempunyai harapan-harapan, tapi kan kita tidak tahu dalam perjalanan itu apa saja lika-liku yang kita akan hadapi. Iya, pasti ada tantangan. Pasti ada tantangan.
kita pelan-pelan coba jalan saja. Oke, baik. Sebagai mahasiswa yang terjun dalam dunia bisnis, apa sih pesan Kak Opa untuk para generasi muda untuk tetap berjuang semangat di tengah persaingan kerja yang ketat itu, supaya mereka tetap bersemangat meraih kesuksesan? Jadi di sini saya mau sampaikan kepada teman-teman, saya juga bukan motivator, ya, tapi karena memang ini pengalaman yang saya sudah alami. Jadi saya mulai tamat dari 2017 itu sudah mulai bekerja. Itu mulai bekerja itu dari toko, terus kantin, kafe, sampai sekarang betah di ojek online. Jadi saya mau beritahu di teman-teman yang sementara kuliah, jangan pernah malu menjalani hal-hal yang menurut kalian itu positif. Jadi kalau intinya yang halal, teman-teman boleh melakukan apa saja. Saya sering sampaikan di teman-teman angkatan bahwa mungkin yang di teman-teman yang ingin buka usaha, karena kita semua punya, saya juga ingin punya usaha, tapi karena kendala di modal, ya nanti kita lihat dalam perjalanan bagaimana. Jadi saya sering sampaikan di teman-teman bahwa teman-teman kalau memang punya bakat apapun itu kembangkan, jangan pernah malu. Tapi kira-kira apa sih yang membuat Kak Opa ini tidak gengsi, tidak malu? Kan biasanya takut dijauhi oleh teman-teman. Karena ini dari sejak Kak Opa sudah lulus SMA tapi sudah terjun ke dalam dunia yang seperti ini. Apalagi yang pertama itu kerja di toko. Tapi apa sih motivasi Kak Opa itu sehingga tidak malu, tidak gengsi? Ini pertanyaan yang sangat bagus menurut saya, ya kalian. Jadi apa yang membuat saya tidak malu begitu? Yang sebenarnya saya tidak malu adalah saya punya pemikiran begini. Orang lain tidak pernah memberikan kita makanan. Buat apa kita malu? Malu mungkin hanya satu kali, hanya paling diomong. Tapi seterusnya siapa yang mau kasih makan kalau masih malu? Jadi selagi masih halal, kita coba kerjakan saja begitu. Iya betul sekali, karena yang menjalani hidup itu kita sendiri. Iya betul, Kak. Jadi bukan orang lain yang menjalani, bahwa kita sendiri yang menjalani itu kehidupan. Tapi memang ada tantangan yang kita harus hadapi. Jadi ini sahabat Kobus Podcast berarti harus bisa bisa belajar dari Kak Opa nih. Iya, jadi saya juga mau memberitahukan kepada sahabat podcast semua dimanapun kalian berada. Nah, ya kalau yang baik ikuti, kalau yang buruk dibuang. Oke sahabat Kobus Podcast, terima kasih sudah menonton podcast ini. Terima kasih juga buat kalian luar yang sudah hadir. Jangan lupa untuk follow YouTube kami Ilmu Komunikasi Undira, Instagram kami @kobuspodcast, Facebook kami di Kobus, dan TikTok kami di @kobuspodcast. Saya Dian Marleni mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Bye bye. Kobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara.